Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 637. Aneh sekali, Ye Guan memandang pemuda berjubah hitam di depannya memohon belas kasihan, dan sedikit bingung. Alasan utamanya adalah saya terlalu cepat putus asa. Pemuda berjubah hitam itu roboh ke tanah, menutupi wajahnya, memohon belas kasihan satu demi satu. Ye Guan menatap pemuda berjubah hitam itu. Apakah kamu mencoba menipuku? Pemuda berjubah hitam menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, saudaraku, aku tidak tahu kamu begitu kuat. Aku seharusnya tidak memprovokasi kamu. Kamu punya banyak, tolong lepaskan aku. Ye Guan berkedip dan tersenyum. Aku percaya padamu. Setelah berbicara, dia berbalik. Pemuda berjubah hitam menurunkan alisnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, suara Ye Guan tiba-tiba terdengar lagi. Aneh. Begitu suara itu turun, wajah pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sebelum dia sempat bereaksi, sebilah pedang melesat langsung dari tenggorokannya. Tertawa, kepala berdarah terbang langsung, dengan pilar seperti darah. Pembunuhan mendadak Ye Guan mengejutkan Wang Shou. Ketua kelompokmu memandang Ye Guan dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menyingkirkan Naji anak laki-laki berjubah hitam itu. Di dalam Naji, ada lebih dari 200 sumber leluhur. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan 100 sumber leluhur perlahan melayang di depan kaptenmu. Yang terakhir tidak menolak dan langsung menyimpannya. Ye Guan mengambil 100 sumber leluhur lainnya dan menyerahkannya kepada Wang Shou. Wang Shou menyimpannya tanpa ragu-ragu. Menerima Zuyuan berarti dia berada di pihak Ye Guan. Saat bekerja di luar, Anda seringkali harus setia. Pemuda berjubah hitam itu hanya gangguan kecil. Dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, ketua kelompok gembala pada dasarnya tidak berbicara dan hanya memimpin jalan tanpa suara. Sementara Ye Guan dan Wang Shou sedang mengobrol dengan penuh semangat. Sekitar setengah jam kemudian, mereka bertiga melewati hutan lebat. Di belakang hutan lebat ada sebuah ngarai besar. Di kedua sisi ngarai, terdapat tebing batu curam, air terjun dan mata air, serta tanaman merambat kuno yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi dinding gunung, di kedua sisi. Pada saat ini, kepala pendeta tiba-tiba berkata, "Dit Kenyan." Ye Guan memandang kaptenmu dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ketua tim pastoral berkata dengan tenang, "Belum lama ini, seorang pria berkuasa dengan 30% keilahian di alam Shinto meninggal di ngarai ini." Berbicara tentang ini, dia menunjuk ke kedalaman ngarai di kejauhan. Pihak lain dan iblis besar mati bersama di sana. Tujuan kita kali ini adalah relik mereka. Peninggalan, Ye Guan langsung mengerti. Jika orang berkuasa di alam Shinto memiliki relik, pasti sangat kaya, bahkan mungkin memiliki darah leluhur. Karena dari perbincangan dengan Wang Shou, ia mendapat secuil informasi, yaitu untuk mencapai alam Shinto, Anda harus memiliki leluhur Vena. Tanpa dukungan Vena leluhur, meskipun lawannya jenius, mustahil mencapai alam ketuhanan. Pembuluh darah leluhur adalah yang paling berharga. Dan ada orang kuat di alam Shinto yang terjatuh di sini. Artinya lawannya pasti memiliki darah leluhur. Tidak hanya itu, ada juga monster alam Shinto yang terjatuh di sini. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh monster Shinto ini dan peninggalan alam Shinto yang kuat, itu akan menjadi keuntungan yang nyata. Wang Shou menjadi sedikit bersemangat. Jika dia adalah orang kuat yang masih hidup di alam Shinto, dia tentu tidak akan berani mengemukakan gagasan ini.
Tetapi ketua tim pastoral mengatakan dia sudah mati. Kematian orang yang berkuasa di alam ilahi tidaklah begitu menakutkan. Ye Guan tetap tenang. Dia memandang Kapten Mu di sampingnya. Tidak sesederhana itu, kan? Kapten Mu melirik ke arah Ye Guan, mengangguk sedikit, dan kemudian melihat ke arah tengah ngarai di kejauhan. Ada monster di sini yang bertarung demi tubuh monster alam Sendao. Sebelum dia selesai berbicara, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari ujung ngarai di kejauhan. Ye Guan mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Di dasar ngarai, dua raksasa bergegas ke atas. Dalam sekejap, bumi retak dan gunung-gunung berguncang, seperti gempa bumi besar, yang sangat menakutkan. Perang monster. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Aura kedua monster ini sangat kuat. Meskipun mereka tidak mencapai alam dewa, mereka setidaknya berada di puncak alam surgawi. Kamu menyaksikan dengan penuh semangat. Sejujurnya, dia ingin bergabung dalam pertempuran dan bertarung dengan dua monster ini. Kapten Mu tiba-tiba berkata, target kita adalah peninggalan orang kuat di alam Shinto itu. Adapun tubuh monster di alam Shinto, kita tidak bisa mengambilnya. Kalau tidak, kita akan dikejar oleh kedua monster itu. Ye Guan mengangguk. Oke, Kapten Mu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dua manik-manik hijau tua perlahan melayang di depan Ye Guan dan Wang Shou. Manik-manik penyembunyian dapat dengan sempurna menyembunyikan aura seseorang. Ye Guan mengambil concealment bead. Begitu dia mendapatkan concealment bead, dia terkejut dengan gaya rambutnya, dan auranya tersembunyi dengan sempurna. Bagus sekali. Ye Guan memandang Kapten Mu, yang mengeluarkan peta lain. Dia menunjuk ke 5 titik merah di peta. Mayat orang-orang kuat di alam Shinto mungkin ada di 5 lokasi ini. Masing-masing dari kita akan menemukan lokasi dan menemukannya itu. Setelah itu, gunakan manik penyembunyi ini untuk memberitahu pihak lain secara langsung, lalu bertemu di sini. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan dan Wang Shou. Ingat, jangan serakah, bahkan jika kamu menemukan mayat monster itu, jangan bergerak. Ye Guan mengangguk. Oke, kepalamu memandang Wang Shou lagi. Dan Wang Shou berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya tidak serakah. Tim pastoral sedikit mengangguk. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melompat, menuju kedalaman ngarai di kejauhan. Ye Guan dan Wang Shou saling melirik, lalu bergerak menuju kejauhan. Setelah memasuki kedalaman ngarai, Ye Guan dan Wang Shou berpisah. Ye Guan menyapu ke arah kanan, karena manik penyembunyian, auranya sepenuhnya tersembunyi musuh yang jauh. Monster masih bertarung. Segera, Ye Guan mengikuti peta dalam ingatannya dan sampai pada tumpukan batu yang tersembunyi. Kesadarannya hilang. Segera, dia melintas dan sampai ke kanan. Puluhan kaki jauhnya, di depannya, ada tombak tersebar di sana. Tombak tingkat harta karun ilahi. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan tombak itu muncul di tangannya. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tombak itu, seolah-olah telah terkena kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, suara gembira Wang Shou tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Saudara Ye, saya menemukannya. Segera kembali. Menemukannya, Ye Guan terkejut, berbalik dan hendak bangkit dengan pedangnya. Tetapi pada saat ini, manik-manik tersembunyi di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat manik penyembunyian menghilang, di kejauhan, kedua monster itu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Salah satu monster itu tiba-tiba meraung dan meninju langsung ke arah posisi Ye Guan. Kekuatan yang kuat langsung menghancurkannya pegunungan di sekitarnya.
Melihat adegan ini, wajah Ye Guan berubah sedikit. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pukulan monster itu langsung memblokir semua rute pelariannya. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, maka bertarunglah. Ye Guan maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Niat pedang yang tak terkalahkan tersapu, dan niat pedang yang kuat dengan kuat menekan aura mengerikan yang dilontarkan monster-monster itu. Bang! Ye Guan menebaskan pedangnya dan memukul balik pukulannya. Namun, kekuatan yang kuat itu juga memukul mundurnya dengan keras. Ye Guan tidak mundur tetapi maju. Tubuhnya gemetar, dan dia bergegas menuju monster itu. Perang, niat pedang tak terkalahkan yang tak ada habisnya terus mengalir keluar dari tubuh Ye Guan. Untuk sesaat, seluruh ngarai terkoyak menjadi hitam pekat oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat menakutkan. 1 lawan 2, menghadapi 2 monster yang menakutkan itu, Ye Guan tidak takut sama sekali, dan darahnya mendidih karena kegembiraan. Di sisi lain, Wang Shou menatap Kapten Mu dengan waspada tidak jauh di depannya. Manik-manik penyembunyian pada saudaraku Ye tiba-tiba gagal. Kaulah yang merusaknya. Ketua tim penggembala perlahan berjalan menuju Wang Shou. Serahkan tubuh pria itu dan saya bisa memberimu setengahnya. Wang Shou tiba-tiba berteriak kepada Ye Guan, yang sedang bertarung di kejauhan. Saudara Ye, wanita jalang ini ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Cepat kembali. Pada saat ini, Kapten Mu tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas langsung ke arah Wang Shou, yang tidak jauh dari situ. Pedang itu sangat cepat dan kuat. Ketika pedang itu keluar, ruang dan waktu langsung terkoyak. Untungnya, Wang Shou berjaga-jaga. Saat dia melihat pemimpin penggembala menghunus pedangnya, dia mengeluarkan perisai raksasa dan memblokirnya di depannya. Bang! Perisai raksasa itu bergetar hebat, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul secara langsung, dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang gembala langsung menghempaskan Wang Shou. Sebelum Wang Shou bisa berhenti, dia menyerang dengan pedang lain. Ledakan, perisai raksasa itu hancur. Wang Shou merasa ngeri, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia bergegas ke depan dan meninju pedang kapten. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tinjunya, membentuk cahaya tinju emas yang kuat. Cahayanya pecah, dan kemudian, pedang Kapten Mu menusuk langsung ke tangan kanan Wang Shou. Namun, Wang Shou tidak mundur melainkan maju, langsung memukul Kapten Mu dengan tubuhnya. Pada saat ini, Kapten Mu tiba-tiba menghunus pedang panjangnya dan menebasnya, lalu melangkah mundur. Tertawa, dengan kemunduran ini, dia langsung menghindari tabrakan kuat Wang Shou. Di saat yang sama, pedangnya yang tajam langsung memotong lengan kanan Wang Shou, dan darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat. Setelah Kapten Mu berhenti, dia mengetukkan jari kakinya, lalu menyerang Wang Shou dengan pedang lain, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan di kejauhan. Di saat yang sama, suara cemas Ye Guan tiba-tiba terdengar dari lapangan. Saudara Wang, berikan dia barang itu, cepat. Saat dia berbicara, dia menebas 2 monster itu dengan 1 pedang. Di saat yang sama, dia meminta Ao Qian untuk berbalik dan bergegas menuju pemimpin kelompok gembala. Namun, Wang Shou tidak memberikan naji di tangannya kepada Kapten Mu, tetapi melemparkannya dengan seluruh kekuatannya ke arah Ao Qian yang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Saudara Ye, ini dia. Melihat pemandangan ini, ketua kelompok penggembala langsung berubah menjadi garang, mencari kematian. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, mata Wang Shou di kejauhan tiba-tiba menyusut. Kemudian, dia melihat kilatan cahaya pedang di depannya,
dan pedang menembus tepat di antara alisnya. Tertawa, aliran darah berceceran dari belakang kepala Wang Shou. Bab 638, tanpa izin dari keluarga yang saya. Mata Wang Shou melebar, dan tubuhnya perlahan jatuh. Darah mengalir dari belakang kepalanya seperti air mancur. Pada saat ini, Ao Qian sudah bergegas ke depan kepala Tim Mu. Dia meninju, dan kekuatan yang menakutkan melonjak, langsung mengguncang kepala Tim Mu ke belakang. Setelah Kapten Mu berhenti, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ao Qian yang berada tidak jauh di depannya. Ekspresinya di balik jubah lebih serius dari sebelumnya. Pedangnya tidak tahan sama sekali dan telah terbelah seluruhnya. Pada saat ini, setelah Ye Guan di kejauhan memukul mundur kedua monster itu dengan satu pedang, dia tidak terus bertarung dengan kedua monster itu. Sebaliknya, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju sisi Wang Shou sebelumnya. Di menara kecil, Mu Yuan dan dua jenderal dewa bergegas keluar dan menghadapi dua monster kuat itu. Ye Guan dengan cepat mendukung Wang Shou. Dia mengeluarkan pohon suci alami dan memasukkannya ke dalam tubuh Wang Shou. Namun, itu tidak berpengaruh karena pedang Kapten Mu telah menghancurkan seluruh vitalitas di tubuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan langsung berubah menjadi ganas. Wang Shou meraih lengan Ye Guan. Dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Dia berkata dengan suara gemetar, "Batas bintang, Sekte Xinghe, Wang Junru. Katakan padanya bahwa di masa depan dia hanya bisa menjaga dirinya sendiri." Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Ye Guan memegang erat naji di tangannya. Dia berdiri perlahan, lalu menoleh untuk melihat pemimpin kelompok Mu tidak jauh dari situ. Meskipun pedang Kapten Mu tajam, namun tidak dapat mematahkan pertahanan fisik Ao Qian, dan kekuatan Ao Qian jauh melebihi kekuatan pedangnya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu meraung, "Qian." Di kejauhan, Ao Qian tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke tubuh Ye Guan. Ye Guan mengambil langkah ke depan, dan seberkas cahaya pedang langsung menyerang di depan Kapten Namu. Bang! Kapten Namu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Pedang Ye Guan dengan paksa merobek jurang besar di langit, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Kapten Mu menyipitkan matanya dan ekspresi serius muncul di matanya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan kultivator pedang di depannya. Tanpa ragu-ragu, Kapten Mu berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit. Melarikan diri, begitu dia melarikan diri, dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari belakang. Ekspresinya berubah, dia memegang pedang di antara alisnya, berbalik dan menebas dengan cahaya pedang. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Kapten Mu langsung terlempar. Pada saat dia terbang, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat emas dan melemparkannya ke arah Ye Guan. Jimat emas itu terangkat tertiup angin dan berubah menjadi baju besi emas. Baju besi berdiri di depan Ye Guan. Di tangan Jenderal Dewa Lapis Baja Emas, dia memegang kapak pemecah gunung yang besar. Saat dia berjalan, napasnya tebal dan langit dan bumi berguncang seperti gempa bumi besar. Jenderal Dewa Lapis Baja Emas maju selangkah dan memukul Ye Guan dengan kapak. Dengan perpecahan ini, langit dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Tapi Ye Guan tidak mundur tapi maju, berubah menjadi cahaya pedang dan memukulnya. Bersikaplah tangguh, Bang! Dengan tabrakan ini, Jenderal Dewa Lapis Baja Emas langsung hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, mata pemimpin penggembala yang melarikan diri ke ujung langit menyusut. Setelah bertarung selama beberapa ronde,
Dia mengerti bahwa dia bukan tandingan pendekar pedang muda di depannya. Oleh karena itu, dia harus pergi dari sini dan kembali ke kota Dao. Karena kota Dao memiliki kekuatan penyegelan yang kuat, melakukan itu adalah kembali ke sana. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan. Karena dia memiliki manik penyembunyian, dia tidak dihalangi oleh monster di pegunungan dan lautan. Namun, Ye Guan berbeda. Manik penyembunyian di tubuhnya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, tindakan Ye Guan segera menarik banyak monster mata-mata. Aura banyak monster-monster bergulung ke arah Ye Guan seperti air pasang, penuh kebencian. Merasakan adegan ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan meraung, keluar. Niat pedang kuat yang tak terkalahkan langsung menyebar ke kedalaman pegunungan, memaksa monster di sekitarnya mundur dengan keras. Ye Guan mengabaikan monster itu dan berubah menjadi cahaya pedang dan mengejar pemimpin kelompok gembala. Karena aura yang ditampilkan Ye Guan terlalu kuat, dan dia tidak berniat menyerang wilayah tersebut, monster di sekitarnya tidak mengambil risiko untuk menghentikan Ye Guan. Lagi pula, Ye Guan tidak terlihat seperti kesemek yang lembut. Jadi mereka juga mengerti bahwa satu hal lebih buruk daripada satu hal yang berkurang. Lagi pula, mereka tidak punya niat untuk memperjuangkan wilayah. Karena kekuatan Aoqian-qian, Ye Guan jauh lebih cepat dari Kapten Mu. Sebelum Kapten Mu bisa melarikan diri dari alam pegunungan dan laut, dia disusul lagi olehnya. Merasakan aura Ye Guan, ekspresi keganasan melintas di mata Kapten Mu. Dia tiba-tiba berbalik, dia memegang pedang di antara alisnya dengan kedua tangan dan diam-diam melafalkan formula pedang kuno di ujung pedangnya. Dia berteriak dengan marah, memegang pedang di kedua tangannya dan menebas di depannya. Sepotong energi pedang berdarah merobek dunia. Menghadapi keterampilan pedang yang menakutkan ini, Ye Guan malah maju bukannya mundur dan menyerang dengan satu pedang. Itu hanya pedang biasa, tertawa. Pedang Ye Guan benar-benar merobek energi pedang menjadi beberapa bagian, dan kekuatan pedang yang kuat langsung menjatuhkan Kapten Mu. Saat dia terbang, dia melemparkan 3 jimat emas secara berurutan. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Dengan kilatan cahaya pedang, salah satu jenderal Dewa Emas hancur. Di kejauhan, Kapten Mu tidak ragu-ragu untuk bertarung, berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Pada saat ini, dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim, karena pintu keluar tepat di depannya. Dan selama dia kembali ke Daoshi, dia akan aman. Segera, dia berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di susunan teleportasi. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, dia langsung menghilang. Ye Guan mengikuti dari belakang dan jatuh ke dalam susunan teleportasi. Segera, keduanya kembali ke kota Dao lagi. Begitu Ye Guan memasuki kota Dao, kekuatan misterius langsung menekan budidayanya. Di ujung jalan tidak jauh di depannya, kepala tim pastoral menatapnya dengan dingin. Ye Guan berjalan menuju Kapten Mu, tapi Kapten Mu tidak melarikan diri kali ini. Ye Guan tiba-tiba melaju dan menerkam seperti harimau. Kapten Mu sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Ye Guan akan berani mengambil tindakan di tempat ini. Ye Guan bergegas ke depan Kapten Mu dalam sekejap, lalu meninju wajah Kapten Mu dengan cepat dan memblokirnya dengan tangannya. Bang! Kapten Mu mundur dengan keras. Tetapi kali ini, Ye Guan melangkah maju lagi dan langsung meninjunya. Kapten Mu tidak mundur lagi, tetapi juga meninju Ye Guan. Bang! Begitu tinju kedua orang itu bersentuhan, Kapten Mu mundur dengan kasar. Dan saat ini, Ye Guan bergegas maju lagi. Di lapangan, tinju Ye Guan jatuh seperti hujan, dan Kapten Mu dipukuli dan mundur.
dia sepenuhnya ditekan oleh Ye Guan. Namun pertempuran antara keduanya juga menarik tentara Tao dari kota Tao. Segera, 4 tentara Tao berkumpul. Melihat Ye Guan, wajah keempat prajurit Tao itu tiba-tiba menjadi gelap. Mereka secara alami mengenal Ye Guan. Belum lama ini, Ye Guan dipenjarakan di penjara Dao oleh mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan benar-benar melarikan diri. Melihat Ye Guan melakukan pembunuhan di sini lagi, mereka berempat terlihat sedikit jelek, dan salah satu tentara Tao tiba-tiba berkata, "Berhenti." Di kejauhan, Ye Guan dan Kapten Mu berhenti. Keempat tentara Tao itu memandang keduanya, lalu berkata, "Ambillah." Di belakangnya, 3 orang melangkah maju untuk menangkap Ye Guan dan Kapten Namu. Pada saat ini, pemimpin grup Mu tiba-tiba berjalan ke arah prajurit Tao terkemuka, dan kemudian mengeluarkan medali emas. Ketika dia melihat medali emas, wajah prajurit Tao terkemuka itu tiba-tiba berubah. "Siapa kamu?" Kepala pendeta meletakkan medali emas itu dan berkata, "Saya tidak ingin dia hidup." Prajurit Tao terkemuka terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke samping Ye Guan, "Ambillah." Saat suara itu jatuh, 3 aura kuat langsung mengunci Ye Guan. Ye Gong melirik Kapten Mu yang sedang menonton dengan tenang, lalu berkata, "Dia dan saya sedang mengambil tindakan di sini. Menurut aturan di sini, dia juga harus ditangkap." Prajurit Tao terkemuka itu menatap ke arah Ye Guan. "Kami hanya melihatmu mengambil tindakan, bukan dia." Ye Guan terkekeh. Prajurit Tao terkemuka berjalan ke arah Ye Guan dan menatap Ye Guan. "Apakah menurutmu itu tidak adil?" Ye Guan mengangguk. Prajurit Tao terkemuka mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Guan, lalu berkata, "Kalau begitu tahan saja." Ye Guan menatap langsung ke arah tentara Tao yang dipimpinnya. "Bagaimana jika saya tidak melakukannya?" Prajurit Tao terkemuka itu menatap Ye Guan dan bertanya dengan provokatif, "Kamu mencobanya?" Di belakangnya, 3 tentara Tao menatap Ye Guan. Napas mereka melonjak, siap mengambil tindakan kapan saja. Mereka tahu bahwa bos mereka sengaja membuat kesal pemuda di depan mereka. Menurut aturan di sini, selama pemuda itu berani mengambil tindakan, mereka bisa langsung membunuhnya. Melihat keheningan Ye Guan, pemimpin Tao itu mencibir, "Coba." Tangan Ye Guan tiba-tiba mengepal erat, ledakan. Dalam sekejap, 3 kekuatan garis keturunan diaktifkan pada saat yang sama. Tidak hanya itu, Ao Qian juga bergabung dengan Ye Guan pada saat ini. Aura menakutkan yang dilepaskan secara langsung secara paksa melawan kekuatan segel tersebut. Kekuatan ditambah dengan niat pedang yang tak terkalahkan dan kekuatan naga yang kuat. Pemimpin Tao itu langsung berlutut di tanah. Seluruh tubuh Ye Guan berlumuran darah. Dia memegang erat prajurit Tao terkemuka itu dengan tangan kanannya. Dan ekspresinya sangat ganas. "Mengapa kamu begitu sombong padaku? Ah!" Saat dia berbicara, dia mengambil tentara Tao yang dipimpinnya dan membantingnya ke tanah. Ledakan, tanah langsung meledak, dan tubuh prajurit Tao terkemuka berubah menjadi tumpukan daging. Ye Guan melihat sekeliling dengan dingin. Matanya merah darah. "Mulai hari ini, tanpa izin dari keluarga Yang, aku bertanya-tanya siapa yang berani membuka pasar. Menurutmu siapa keluarga Yang itu?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh dari langit. Bersambung.